Simak dulu ini teman-teman, ternyata iklan YouTube itu ada 3 jenis berdasarkan tempat di mana dia muncul atau lokasi di mana iklan itu ditampilkan. Nah, 3 jenis itu adalah yang pertama pre-roll, kemudian mid-roll, dan terakhir adalah post-roll. Nah, bagaimana mengenai penjelasan ketiga jenis iklan ini? Mari kita bahas di video ini ya teman-teman. Mari kita belajar bareng mengenai YouTube. Kalian bisa subscribe, like, share, dan komen. Nah, bagi yang sudah monetisasi mungkin sudah nggak asing lagi ya mengenai tempat di mana iklan ini muncul. Dibagi menjadi 3 jenis iklan, yaitu pre-roll, mid-roll, dan post-roll. Nah, ini biasanya ada di durasi video yang cukup panjang teman-teman, atau video reguler. Biasanya durasinya di atas 8 menit. Nah, iklan ini bisa muncul di bagian depan, bagian tengah, dan di bagian akhir teman-teman. Singkatnya adalah untuk pre-roll ini muncul di depan, dan untuk mid-roll ini muncul di tengah, dan untuk post-roll ini muncul ketika video berakhir. Nah, yang paling sering dibahas adalah iklan mid-roll teman-teman. Karena apa? Di situ YouTuber bisa men-setting videonya keluar di sebelah mana, di durasi tengah yang sebelah mana teman-teman. Jadi untuk mid-roll ini pemilik video bisa men-setting iklannya untuk keluar di bagian yang mana. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya teman-teman. Untuk iklan pre-roll, iklan yang muncul di awal ini biasanya muncul setelah 20 detik pertama, durasi 20 detik pertama dari konten kalian. Dari setelah 20 detik ke atas ya, iklan ini akan muncul teman-teman. Tentu saja durasi video kalian harus panjang. Nah, di awal, di pre-roll ini, iklan pre-roll, iklan yang muncul pertama kali biasanya setelah penonton menonton 20 detik di awal ke atas ya, iklan ini baru akan muncul. Ini adalah iklan pertama ketika penonton menonton video kalian. Lalu untuk iklan mid-roll, iklan yang muncul di tengah-tengah, ini durasi video kalian harus panjang ya, di atas 8 menit. Iklan yang muncul di tengah-tengah video kalian namanya adalah iklan mid-roll. Kelebihannya, yang punya video atau kreatornya, ini syaratnya sudah monetisasi dulu ya. Kreatornya bisa men-setting di durasi, tentu saja yang tengah ya, di durasi sebelah mana iklan ini akan muncul di sebelah tengah, kemudian berapa iklan yang muncul di bagian tengah tersebut ya. Jadi kreator bisa menyetingnya berapa jumlah iklannya dan di durasi tengah sebelah mana. Jadi kreator bisa melakukan strategi atau siasat untuk menentukan momen yang tepat ketika penonton menonton video bagian tengah. Momennya tepat, iklannya muncul, dan jumlah iklannya bisa ditentukan juga, sehingga ketika momennya tepat ini penonton tidak akan men-skip video kalian karena momennya tepat ya, keluar, penonton masih penasaran dengan video kalian, iklannya keluar, iklannya ditonton, kemudian meneruskan menonton video kalian kembali. Beberapa kreator mensiasatinya, iklan akan muncul pada momen-momen yang menggantung atau memberikan rasa penasaran terhadap penonton untuk melihat videonya lagi setelah iklan keluar. Nah, tentu saja iklan yang dikeluarkan di mid-roll ini bisa lebih dari satu ya, untuk meningkatkan penghasilan sang kreator. Jika sang kreator menyelipkan banyak sekali iklan, memungkinkan penonton melihat semua iklannya dengan syarat penonton tersebut tidak melakukan skip durasi ya, tidak melakukan skip videonya. Jadi ketika di bagian tengah mereka tetap berada di situ dan tidak melakukan skip, maka semua iklan yang sudah disetting oleh kreator, misalnya ada 3 dan tidak di skip,
itu bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan karena iklannya itu yang keluar 3 dan ditonton semua. Nah, dari situlah kenapa banyak sekali konten kreator ataupun YouTuber ya membuat video dengan durasi panjang. Tentu saja mengharapkan penghasilan yang lebih dari iklan midroll yang mereka setting yang muncul di bagian tengah. Nah, gawatnya teman-teman, ketika mereka mementingkan durasi panjang, maka kontennya menjadi konten yang bertele-tele, basa-basi, sengaja diulur waktunya biar terlihat panjang teman-teman, atau malah ada yang melipat gandakan videonya dengan video yang sama agar durasinya panjang. Bukannya iklannya muncul, bukannya penonton melihat iklannya, tapi malah bakal merusak retensi kalian teman-teman. Ketika mereka menonton konten yang bertele-tele, mereka bakal pergi meninggalkan video kalian teman-teman, dan akan merusak retensi. Ketika retensi ini rusak, maka rekomendasi jangkauannya juga bakal rusak. Video kalian tidak bakal dipromosikan atau dilemparkan ke jangkauan yang luas untuk mendapatkan penonton yang lebih banyak. Saran saya, konten itu cukupkan saja pada konten yang padat informasi, nggak bertele-tele. Jangan terlalu mengejar penghasilan yang kalian bikin dari konten yang mengada-ada teman-teman. Bikin yang padat saja. Iklan muncul sekali nggak masalah, yang penting video kalian selalu mendapatkan penonton, selalu direkomendasikan algoritma kejangkauan yang lebih luas. Kemudian yang terakhir adalah iklan post roll ya, seperti saya jelaskan tadi ya. Post roll ini, iklan post roll ini nanti akan keluar setelah videonya kalian tonton atau selesai menonton video, baru iklan akan keluar. Nah, itu tadi ya teman-teman penjelasannya mengenai 3 jenis iklan YouTube berdasarkan lokasi di mana iklan itu ditampilkan. Ada pre-roll, mid-roll, dan post-roll. Yang paling istimewa adalah mid-roll, di mana sang punya video atau kreatornya bisa men-setting iklan di bagian mid ini ya, bisa keluar berapa kali, dan di durasi di tengah yang sebelah mana dia bisa setting iklan tersebut. Kesimpulannya adalah konten dengan durasi panjang itu memberikan peluang kalian untuk mendapatkan banyak penghasilan jika iklan yang keluar itu ditonton oleh penonton dan penonton tidak melakukan skip durasi. Memperpanjang durasi video dengan cara bertele-tele, basa-basi, bahkan menggandakan video agar durasinya panjang, itu adalah hal yang sangat tidak disarankan. Bukannya iklan keluar, penonton malah akan bosan dan meninggalkan video kalian. Jatuhnya seperti tadi ya, retensinya akan rusak. Ketika retensi rusak ini, algoritma bahkan menyimpulkan bahwa video kamu jelek dan tidak pantas untuk ditonton untuk orang yang lebih banyak, kejangkauan yang lebih luas. Maka saya yakin rekomendasinya akan sempit dan view-nya tidak akan sebagus dengan konten yang lebih padat informasinya. Oke, itu tadi ya teman-teman, semoga bermanfaat. Ini adalah pengetahuan dasar yang bisa digunakan sebagai persiapan kalian ketika channel kalian akan siap untuk monetisasi. Jadi pastikan kalian bisa memanfaatkan iklan mid-roll dengan baik dan benar.